mulai, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai ini. Yang akan kita bahas adalah how to stop supply chain issues disrupting the economic recovery. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan menjawab ini, bagaimana kita menghentikan atau meng-tackle masalah mengenai supply chain yang dapat mempengaruhi atau disrupting economy recovery pada setelah post pandemic ini ya. Jadi gimana sih caranya kita menjawab pertanyaan ini? Kemudian sebelum itu saya bahas sedikit bahwasanya sebelum hingga kemarin, hingga sebelum UTS, nah kita membahas mengenai 7 hal ini. Yang pertama pendahuluan SCM, lalu konsep dasar SCM, lalu keunggulan kompetitif pada SCM dan kaitannya dengan manajemen operasi, kemudian konsep deep time pada SCM, lalu pengelolaan rantai pasokan, lalu optimalisasi SCM, dan terakhir implikasi kemarin yang implikasi strategi SCM kalau bahwasannya setiap perusahaan tersebut mengimplikasikan atau menerapkan strategi SCM yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat rangkuman materi yang bisa kalian akses di e-learning yang terdiri dari 3 bagian mengenai konsep dari kegiatan atau program kemitraan. Yang pertama itu membahas mengenai konsep kemitraan itu sendiri seperti apa, prinsipnya seperti apa, lalu tantangan dalam melaksanakan program kemitraan atau partnership, lalu yang terakhir adalah total enterprise sebagai tujuan utama pada kemitraan. Nah, dari sini saya sudah sengaja bikinnya rangkuman seperti ini supaya mungkin nanti kalian bisa baca lebih mudah lewat handphone mungkin. Nah, konsep kemitraan itu sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah adanya kebebasan. Jadi adanya kebebasan dalam memilih mitra tersebut, boleh memilih ataupun tidak bekerja sama dengan kita. Jadi yang kedua mereka tuh harus mau atau bisa men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungannya. Jadi kalau misalkan mereka tidak bisa men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungan, berarti itu sifatnya kita bukan melakukan kemitraan, tapi memang kita sebagai misalkan customer and buyer. Kalau misalkan mereka adalah supplier dari kita, jadi sikapnya adalah sebagai customer and buyer. Ini selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Kemudian the spirit of partnership atau semangat dari partnership itu secara umum konsepnya itu ada beberapa aspek. Yang pertama, have a common goal, jadi punya tujuan yang sama, mutual benefit, saling menguntungkan, lalu mutual trust yang bersifat transparansi, ataupun yang sifatnya long term relationship. Nah, dari spirit of partnership ini sebenarnya saya biasa merumuskan kembali hanya 2. Ini berhubungan juga dengan misalnya baik itu kalian bermitra secara bisnis ataupun misalnya secara pertemanan ataupun hubungan dengan pasangan. Nah, saya biasa mengkategorikannya menjadi 2. Jadi kalau saya biasa ini mengkategorikannya 2 ini. Ini adalah salah satu, yang nomor 1 adalah win. Rumus saya win. Yang kedua adalah komunikasi atau communication. Nah, kedua hal ini sangat penting. Komunikasi lah. Oke. Nah, 2 hal ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Win itu mencakup ini, punya tujuan yang sama, jadi win-win solution ya kalau kalian sering mendengar, lalu saling menguntungkan, bisa saling dipercaya atau enggak. Misal saya ada kerjasama sama Nadia atau Citra atau sama yang lain, misalnya sama Andre juga ada misalkan. Lalu ketika hal tersebut sendiri, ternyata tujuan saya sama dia beda. Itu kan kadang tidak bisa bekerja sama, ataupun misalkan secara teman kalian punya tujuan yang beda, ataupun sama pasangan tujuannya beda, akhirnya tidak sama, kan terjadi konflik. Nah, konflik itu timbul biasanya karena ini, tidak win, dan juga komunikasinya tidak tersampaikan, atau ada miskomunikasi. Tadi itu ada di bagian transparansi. Sehingga kalau teori saya ini, tidak win dan juga tidak ada masalah komunikasi, kedua hal ini merupakan hal yang harus kita tackle. Kalau kita hal yang harus kita benarkan
atau benahi ketika kita akan menjalin kerjasama dengan orang lain. Nah, selanjutnya prinsip kemitraan itu ada ini ya, ada 6. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini. Jadi kalau saya preview prinsip kemitraan itu yang pertama tadi punya tujuan sama, selanjutnya saling menguntungkan, kemudian saling mempercayai, bersifat terbuka, mempunyai hubungan jangka panjang, dan yang terakhir adalah perbaikan dalam mutu, harga, dan biaya. Ini yang paling penting. Jadi prinsip dalam kemitraan adalah kedua belah pihak itu harus senantiasa meningkatkan mutu, efisiensi, biaya, dan harga barang atau jasa yang dimaksud. Nah, jadi perbaikan terus-menerus itu harus terus berbarengan. Kalau semakin kemarin contoh mungkin kalau yang terkenal kemarin yang proses dari Gojek ya. Gojek kan sempat mau bermitra atau bekerjasama melakukan hubungan kerjasama dengan Grab, tapi ternyata mungkin tujuan mereka berbeda dan juga sifat. Memang kalau misalkan ini kenapa ya? Oh, oke, sebentar. Memang kalau memonopoli itu enak ya, jadi saling menguntungkan, tapi mungkin tujuan mereka berbeda. Makanya mereka tidak bekerja sama, dan Gojek akhirnya bekerja sama dengan Tokopedia yang mungkin sifatnya saling menguntungkan dan bisa saling dipercaya, sehingga bisa membuat hubungan jangka panjang dan bisa membuat apa yang Gojek inginkan, membuat aplikasi yang sifatnya super apps. Nanti kita bahas apa itu aplikasi super apps dan kenapa Gojek punya tujuan seperti itu. Nah, selanjutnya tantangan dalam program kemitraan. Nah, tantangan pertama yang harus dibenahi dalam program kemitraan itu adalah ini, masalah internal. Seperti yang sering saya singgung juga, mengenai masalah internal, jika kalian mau membenahi SCM segala macam, lalu ingin memperbaiki hal lain, semuanya itu harus dimulai dari dalam perusahaan itu sendiri. Ya, yang pertama ini mulai dari dalam organisasi itu sendiri. Jadi kerjasama internnya itu harus diperbaiki. Jadi tetap bersama-sama melihat tujuannya itu sama. Jadi kemitraan dalam kerjasama, kemitraan dalam antar karyawan, lalu teamworknya itu harus dibenahi lagi supaya mereka sadar bahwa itu adalah tanggung jawab bersama, sehingga perlu memikirkan bersama demi kepentingan bersama pula. Nah, ini berlawanan dengan, misalnya tidak berlawanan dengan departemen lain-lain. Jadi harus lebih ditingkatkan. Kemudian harus mengetahui apa yang sudah dilaksanakan. Di langkah selanjutnya harus mengetahui atau mengembangkan pengertian tentang kemampuan yang diperlukan untuk mencapai atau mempertahankan kemajuan lebih lanjut misalkan. Lalu bagian-bagian yang kurang yang sering saya bahas juga, memberikan bagian-bagian yang kurang memberikan nilai tambah dan bagian-bagian yang memberikan nilai tambah yang besar itu harus bisa diidentifikasi. Kemudian yang terakhir adalah tantangan yang terakhir adalah jika kerjasama internal itu sudah bisa dilakukan, sudah baik, maka ke tingkat kerjasama yang lebih tinggi itu ada tantangan. Apakah mau prosesnya ke hulu ataupun prosesnya ke hilir? Karena itu tidak bisa dilakukan berbarengan. Bisa sih sebenarnya, cuman akan membutuhkan sumber daya yang relatif cukup besar. Bergantung pada supplier kita juga misalnya. Jadi supplier adalah salah satu potensi besar untuk diajak bekerjasama ke arah hasil yang lebih menguntungkan. Misal kalau saya tadi sambil contohnya Gojek kan, Gojek dia asalnya aplikasi untuk pesan ojol aja, tapi dia sekarang bekerja sama dengan ataupun mengakuisisi beberapa perusahaan kecil yang memang masuk ke dalam ekosistem mereka. Nah, itu mungkin bisa dilakukan seperti Gojek ke arah hulu dan hilir, tapi membutuhkan misalnya sumber daya uang ataupun sumber daya manusia yang cukup bagi. Nah, dari tadi case yang tadi, sebenarnya Gojek ataupun perusahaan-perusahaan yang sekarang mereka itu memiliki satu tujuan yang sama.
yang mana istilahnya adalah total enterprise, ataupun di istilah kekinian ya, semenjak ada Dekakon itu ada juga muncul namanya istilah total enterprise value kalau di bagian keuangan. Jadi untuk mengetahui value suatu perusahaan. Nah, tujuan utama dari kemitraan itu sekarang ada istilahnya total enterprise value. Nah, tujuan utama dari kemitraan bisnis ini haruslah memfokuskan diri pada yang sifatnya optimalisasi. Jadi dalam model seperti ini telah dijelaskan pada presentasi saya sebelumnya ya. Jadi pembahasan kita bahwasanya kemitraan itu dimulai dari diri sendiri atau secara internal. Nah, lalu dikembangkan ke perusahaan luar yang sifatnya bertahap ya secara eksternal, dengan mencari peluang-peluang secara sungguh-sungguh pada jaringan keseluruhan atau total network dari supply chain tersebut, mulai dari kita mencari atau mendapatkan tadi ya, mendapatkan bahan baku, ataupun ketika customer meminta jasa ataupun produk yang kita tawarkan. Oke, nah ini beberapa hasil riset ya, keberhasilan dari tipe-tipe perbaikan yang dilakukan. Nanti kalian bisa baca sendiri, ini hasil dari riset. Jadi, misalkan saya ambil contoh, dengan melakukan pengurangan persediaan atau inventory reduction, itu bisa mengurangi safety stock atau mengembangkan sistem just-in-time delivery. Nah, kalau ini contoh just-in-time delivery, saya ambil lagi contoh tadi Gojek, misalnya dengan integrasi yang ada, dengan Gojek dan Tokopedia sekarang kan paket kiriman instan itu kan, yang kalau tidak salah si bisnis ambassador iklannya itu sama Ariel Noah. Nah itu kan bisa murah karena itu sudah dalam internal perusahaan dan mungkin sudah dikalkulasikan. Jadi kalau dulu kan berbeda perusahaan, bisa lebih cepat. Itu contoh dari just in time delivery. Selanjutnya bisa kalian lebih singkat baca di sini mengenai bagaimana keberhasilan dari tipe-tipe perbaikan yang mungkin bisa dicapai untuk suatu proses kemitraan bisnis. Oke. Nah, misalnya ini terakhir saya bahas ya, ambil contoh perbaikan hubungan dengan pelanggan atau customer relationship improvement. Nah, itu akan meningkatkan hubungan pelanggan sekitar 20-40%. Ini dari buku ya. Jadi kalau kalian punya bukunya bisa diakses atau dilihat hasil risetnya. Jadi caranya dengan mencari atau menanggapi kebutuhan nyata mereka dan menciptakan cara-cara untuk memuaskan mereka. Ini contoh yang lain adalah misalkan ketika pandemi kemarin, kan orang cari makanan pengen cepet, nggak bisa keluar kemana-mana. Nah itu makanya kemarin banyak diskonan untuk pengiriman instan, contohnya seperti itu. Nah, kunci dari semua contoh strategi tadi, bagaimana cara-caranya dan semuanya tentang proses kemitraan tersebut adalah mereka itu harus menganggap dan melakukan semua perusahaan dalam jaringan dan dalam suatu rantaian network mereka sebagai suatu totalitas yang satu, atau istilahnya sebagai total enterprise. Maka jaringan perusahaan itu sama dengan jaringan mata rantai. Nah, yang mau dicapai oleh yang namanya super apps itu istilahnya misalkan seperti kalau di China itu ada WeChat, nah Gojek, mereka ingin semua rantai pasokan itu merupakan perusahaan mereka. Jadi jaringan perusahaan sama dengan jaringan mata rantai pasokan atau supply chain. Jadi dari hulu sampai hilir adalah mereka. Contoh perusahaan lama yang sudah kerap melakukan ini adalah misalnya Indofood. Nah itu Indofood kan mereka mulai dari tepung, segitiga biru mereka punya, lalu berbagai jenis Indomie, minyak goreng juga punya. Nah itu salah satu contoh misalkan walaupun sebenarnya saya kurang meneliti lebih lanjut mengenai Indofood, tapi mereka fokus pada productionnya. Jadi itu bukan bisa disebut sebagai total enterprise. Nah, cuman ini Gojek misalkan contoh atau perusahaan kekinian yang menggunakan istilah baru total enterprise. Nah, ini mereka ingin membuat jaringan perusahaan itu sama dengan jaringan mata rantai pasokan yang mereka miliki. Nah, jadi total enterprise sekarang menjadi semacam filosofi baru yang dianut oleh
mereka yang mau dan berhasil dalam kompetisi. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sekarang itu sudah bukan namanya era globalisasi gitu. Kita harus bisa berkompetisi dengan orang lain, kita harus menjadi nomor satu. Tapi sekarang kita bisa melakukan namanya kerjasama, karena daripada berkompetisi, kalau misalnya tujuan kita sama, nah kita bisa melakukan kemitraan. Makanya kesadaran baru ini dapat mengacu lagi perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dengan kemitraan bisnis yang memang memiliki tujuan dan visi misi strategi yang sama. Nah, ini ada beberapa contoh lain. Contoh mengenai artikel bisnis mengenai RPX Group ya. Jadi mereka adalah perusahaan kurir barang. Jadi mereka melakukan kemitraan seimbang dan menjadikan RPX Group berkembang pesat dengan cara melakukan kemitraan. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini. Nah, mereka melakukan beberapa kemitraan dengan FedEx, lalu Eagle Global Logistics yang punya jaringan di 5 benua. Nah, sehingga mereka bisa melakukan joint venture bersama Sumitomo Bank dari Jepang. Jadi ketika kalian mau kirim apapun ke RPX ke negara manapun, karena mereka punya jejaring yang baik, kemitraan yang baik, maka RPX bisa menjadi partner kalian sebetulnya. Nanti kalian bisa baca lebih lengkap di sini. Kemudian ini contoh yang lain, RPX Group juga melakukan namanya strategi 4 titik yang tadi kita singgung bagian ini. Nah, ini strategi yang ini, strategi kemitraan ya, Total Enterprise. Nah, kalau dari artikelnya, RPX itu melakukan strategi 4 titik, yakni menghubungkan ini marketplace atau outlet di mana mereka ataupun customer-nya berjualan, lalu distribution network, perlakuan distribusinya, proses manufacturing, dan aktivitas procurement atau pengadaan. Jadi mereka menghubungkan 4 titik tersebut. Nah, 4 titik ini adalah yang mereka perusahaan-perusahaan yang mereka lakukan partnership, karena pada umumnya customer ingin dilayani pada tingkat yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih murah. Sebagai penyedia jasa one-stop logistik, mereka ingin membuat itu terpadu di Indonesia, jelasnya menurut RPX. Ini jadi saya rangkum dari berita. Oke, nah jadi karena menurut mereka harga kepada konsumen bisa lebih murah, karena tadi contoh Gojek bekerjasama dengan Tokopedia, jadi mereka bisa melakukan promo bersama ya. Jadi promonya cost dari marketing bisa lebih murah, misalnya seperti itu. Jadi harga kepada konsumen bisa lebih murah. Kemudian, nah, jadi dari contoh RPX tadi, kalau nanti kalian baca, di sana mereka sudah sampaikan ingin melakukan namanya one-stop logistic solution. Konsep atau teori dari mereka one-stop logistic solution. Nah, kalau tadi Gojek contohnya jadi super apps, jadi mau ngapain di situ. Nah, hulu ke hilir juga sama, semua perusahaan jaringan, nah itu disebut sama dengan total enterprise ya. Itu adalah total enterprise. Nah, berarti bagaimana caranya kita how to stop supply chain issue disrupting the economic recovery? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan kemitraan. Dengan melakukan kemitraan tersebut, misalkan di tempat kalian bekerja sekarang, ataupun nanti misalkan kalian mau bekerja di mana, ketika kalian masuk, misalkan ada interview baru, misalkan, kan sekarang udah mulai nih banyak dibuka-buka kembali. Nah, kalian misalkan menganalisa perusahaan ini punya masalah apa. Ketika interview misalnya, kalau saya sih biasa, saya lihat perusahaan ini punya masalah seperti ini, kalau saya bisa bekerja sama dengan bla 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 bla. Hanya supaya nanti cepat naiknya escalat dibandingkan dengan yang lain kan, membenahi sendiri misalkan, butuh dana pinjaman, hubungan dengan mitra segala macam. Nah, caranya yang paling cepat dan efisien adalah dengan melakukan kemitraan. Menganalisis dahulu
proses logistik dan supply chain dari perusahaan tersebut, kita lihat kerjasama yang mungkin sesuai dengan perusahaan yang tergabung dalam jaringan logistik kita atau jaringan supply chain manajemen perusahaan tersebut. Nah, ada juga quote dari Tradeshift, CEO-nya bernama Christian Lang, dia nge-tweet bahwa dia berkata bahwa creating a global trading system capable of withstanding future shocks will require a coordinated effort from both government and private sector. Nah, jadi kerjasama yang mungkin dilakukan supaya tertahan gitu kan, karena misalnya ada COVID segala macam ataupun nanti ingin recovery adalah kerjasama bilateral, kerjasama atau trilateral atau 4 pihak, 5 pihak, baik itu government to government ataupun private sector, swasta kepada perusahaan pemerintah ataupun swasta dengan swasta. Nah, kita lihat nih nanti misalkan sekarang udah Desember nih, kita lihat 2021 apakah teori atau yang saya sampaikan nanti sesuai, apakah nanti memang akan banyak kerjasama perusahaan baik itu government to government ataupun sebaliknya, kita lihat. Tapi kemungkinan besar sih bakal ada, karena supaya cepat kalau nanti pemerintahnya tanggap ya dibuat suatu ekosistem kerjasama yang baik. Kemudian juga ya isu SDM. Jadi sekarang kita bergerak pada industri 4.0 dan society 5.0. Ini saya sampaikan timeline revolusi industri, saya ulang kembali kalau misalnya belum. Jadi pada tahun 1780 itu pertama ditemukannya sebuah istilah industri, di mana diawali dengan penemuannya mesin uap. Nah, ini grafik ini saya ambil dari Ruang Guru ya. Lalu pada tahun 1987 revolusi industri kedua terjadi dengan adanya produksi massal atau ditemukannya assembly line, jadi jalur rancangan. Kalau misalkan yang kalian ingat kan ada kemarin contoh toko roti ataupun pembaikan dari yang lain. Nah, itu ditandai dengan assembly line dan juga adanya elektrifikasi. Jadi tidak menggunakan lagi mesin uap. Lalu pada tahun 1970 ada industri yang ketiga, revolusi industri ketiga, ditemukannya otomatisasi dan globalisasi. Jadi produknya itu sudah menggunakan komputer dan elektronik, termasuk ada robot. Nah, sekarang sekarang berkembangnya ada istilahnya menggunakan digitalisasi, di mana penggunaan perangkat itu saling terhubung dengan artificial intelligence atau juga cloud dan juga IoT. Jadi kita saling terhubung. Nah, ini juga yang sering dipolitisasi nih, yang seperti saya sampaikan ya, pemerintah kemarin bilang industri 5.0 segala macam, padahal sebenarnya industri sekarang sudah bergerak ke 5.0. Kalau saya bilang pada semester awal bilang sekarang sudah bergerak pada back to nature gitu, lalu isu-isu sustainability, nah itu benar, karena personalisasi yang perusahaan tersebut ataupun misalnya di Eropa, contohnya biasanya mereka memang personalisasi masalahnya itu adalah pada climate exchange, jadi perubahan climate. Makanya kalau kalian tahu, lihat film-film beberapa dari Eropa, kalau misalkan sering nonton, misalnya dari Swedia atau Jerman, itu biasa masalah tersebut diambil. Kalau misalkan yang senang nonton Netflix, ada di situ film Thor, lalu ada film Sinister kalau tidak salah, itu masih berhubungan dengan alam, walaupun tentang agak sedikit adventurous. Nah, itu ya. Jadi masalahnya adalah personalisasi. Apalagi kalau misalkan di negara yang berkembang, misal kita kan misalkan masalah umum mungkin lebih pada keadaan lapangan pekerjaan misalkan. Kalau misalkan berkembang seperti China, mungkin harga upah itu tinggi sekali, makanya mereka itu membuat beberapa robot, baik itu Jepang ataupun Cina, ataupun karena masalah human resource-nya berkurang kan. Kalau Taiwan maksudnya Cina sama Jepang dan Korea kan sekarang jumlah penduduknya berturun ya, karena itu Cina sendiri terkena dampak yang dulu one kid policy, jadi satu anak satu keluarga. Nah, sekarang mereka banyak
anak muda yang sekarangnya yang udah memang waktunya menikah tapi memutuskan untuk tidak menikah. Jadi makanya jumlah mereka cukup menurun. Oke, jadi dibalik ke personalisasi. Nah, berkaitan dengan tersebut, nah ada salah satu perusahaan dari Amerika, mereka merilis technical details untuk produk yang akan mereka produk yang akan mereka produksi pada Mei 2021 tahun ini. Di antara kalian ada yang tahu ini produk dari perusahaan mana atau apa sih produk ini? Wah, keren ya, Freda. Ya, ini adalah Tesla Bot. Jadi pada Mei tahun ini Tesla membuat yang namanya Tesla Bot. Nah, isu yang diangkat itu kan sebenarnya mereka itu emang sudah ada robotik ya. Jadi makanya setelah itu kalau kalian tahu di beberapa forum sempat bingung itu Tesla membuat Tesla Bot yang mungkin nanti akan menggantikan beberapa pekerjaan. Kalau bilangnya si Elon Musk bilangnya akan menggantikan pekerjaan hard work-nya dari manusia supaya lebih gampang. Padahal kalau di sisi lain ini contoh atau preview gambar dari pabrik Tesla atau mobil pada umumnya itu udah hampir 100% produk assembly, kadang juga manufacturing dan ngelas itu segala macam udah sama robot. Terus kenapa harus bentuknya humanoid? Bahkan kalau kalian tahu tanpa sadar ya ini misalnya mobil Tesla itu sebenarnya juga robot juga. Jadi kalian perintahkan sesuatu inputnya ya, lalu mereka melakukan proses, lalu outputnya kita sampai di tujuan kita. Jadi robot itu seperti itu. Tidak fisiknya bisa berubah-ubah, fisiknya bisa berbeda, bahkan tidak ada fisiknya sama sekali. Contoh misalkan algoritma yang digunakan ketika kalian akses sosial media atau misalkan video-video itu termasuk pada robot sebenarnya. Ataupun ketika kalian mau belanja, kalian buat chat tengah malam tapi sudah dibalas, nah itu ada istilahnya chatbot atau chat robot. Nah kalau di film-film kan biasa kita bikin alatnya di film orangnya nanti kayak gini, jadi robot nanti masih bersihin rumah segala macam supaya mungkin nanti kita ketika fokus pada hal yang lain yang maksudnya lebih tidak bisa digantikan atau fokus pada hal yang lebih urgent. Padahal sebenarnya kalau untuk nyapu-nyapu kan udah ada robot seperti ini yang memang merupakan sensor gerak dan bumping, kalau saya lupa pakai apa. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena balik tadi kita mengarah pada industri kelima, ini personalisasi segalanya termasuk pada personal kita, baik pada tadi home atau stream dari sosmed kalian itu lebih pada ke personalisasi, tergantung pada apa yang kita inginkan. Nah itu ini masih berkembang terus ya. Apakah ini teori ini benar personalisasi ataupun nanti ada teori lain? Masih ada, kita harus menganalisa ataupun para ahli nanti menganalisa kemana sih arahnya tersebut. Terkait dengan robotik ini dan isu SDM yang kemarin naik, ini apakah nanti pekerjaan kita digantikan robot? Ya jelas untuk beberapa poin ada beberapa yang mungkin digantikan orang robot. Misalnya ini ya. Nah ini boleh kalian screenshot ataupun atau lihat di situs World Economic Forum. Nah ini survei yang dilakukan oleh World Economic Forum mengenai share of task performance by human versus machine pada tahun 2050 dan ekspektasinya pada tahun 2025. Yang mana mungkin misalnya ini ya, coordinating, developing, and managing advising kemungkinan besar akan dilakukan oleh ini human pada 2055. Tapi kemudian informasi and data processing ini ya machine mungkin akan digunakan atau digantikan banyak oleh machine mengenai pemrosesan data. Jadi kalian mungkin kebanyakan nanti proses yang kerjanya emang data entry mungkin nanti akan digantikan oleh robot. Ini juga ada penelitian di McKinsey. Nanti kalian bisa lihat di situsnya McKinsey. Dari sini hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa 50% of current work activities are technically automatable. Jadi 6 dari 10 pekerjaan yang kita lakukan sekarang sebenarnya bisa diotomasi oleh robot. Nah, hasil atau impact yang kalau misalnya
pengadopsian tersebut pada tahun 2030, menurut mereka midpoint atau titik temunya akan adanya penghematan secara global sebesar 15% atau 400 miliar dolar. Nanti kalian lebih lengkapnya bisa baca di situ. Nah, tapi karena tadi isu berkembang, banyak orang yang takut, yang demo misalkan jangan digantikan robot, atau nanti saya gak banyak kerja atau enggak. Nah, sebenarnya sejalan dengan hal tersebut, peradaban tersebut, kita kan berubah pada peradaban robotik. Nah, sebenarnya teknologi itu membuat lebih banyak lapangan pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang mereka hancurkan. Misalnya kayak tadi, mungkin nanti nggak ada tukang nyemen lagi misalkan pakai robot. Ataupun contohnya hal lain adalah ini komputer. Mungkin saya juga belum lahir ya ketika komputer ada. Yang dulu kan sempat ada, kalau kalian cari berita tentang mereka demo gak mau perusahaannya pakai komputer apa gitu, ketakutan tersebut. Tapi setelah kita lihat sekarang dengan adanya komputer, ada timbul pekerjaan baru karena sifatnya lebih efisien. Sekarang karena adanya komputer, kita bisa melakukan kuliah daring seperti ini walaupun sedang ada pandemi seperti itu. Jadi ya, tidak perlu khawatir kalau pekerjaan kalian mungkin yang akan digantikan oleh robot. Tapi yang perlu kalian lakukan adalah waspada. Waspada akan ini. Ada dua kuadran kanan kiri ini di artikel yang sama oleh World Economic Forum menyebutkan ini ada dua hal. Yang pertama increasing demand. Jadi suatu skill dan pekerjaannya, dan ini decreasing demand atau permintaannya menurun. Yang paling saya ambil contoh di atas ya, data entry clerk. Jadi orang yang tugasnya melakukan data entry. Kalau saya rasa secara nalar ini sudah jelas ya. Kalau misalnya sekarang kalian mau daftar sesuatu kan kalian tinggal ambil handphone kalian, lalu memasukkan dalam formulir dimasukin misalnya foto KTP segala macam, masuk, diproses, verifikasi oleh server ataupun orang langsung masuk ke database perusahaan tersebut. Jadi memang data entry contohnya orang yang tugasnya memasukkan data itu makin sedikit jelas karena sudah ada otomatisasi tersebut. Nah, selanjutnya ini ada increasing demand. Jadi kalian bisa lihat apakah pekerjaan yang kalian lakukan ada di bagian ini atau sini. Kalau misalkan di bagian ini kalian harus waspada, berarti harus meningkatkan pengetahuan dan skill yang lain. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah top 15 skills untuk tahun 2055, sama masih dirilis oleh World Economic Forum. Jadi kalian bisa cek untuk meningkatkan 15 skill ini. Nah, kalau kalian lihat, misalkan ini ya, top demand skill ada, saya ambil satu contoh misalnya, nah ini misalnya engineer ataupun mechanical ini kan hard skill ya, mechanical and machinery repair. Nah, di sini ada beberapa yang hard skill, tapi kalau kalian lihat di sini, ini sama sekali tidak ada soft skill. Maksudnya semuanya itu soft skill. Analisis, waktu misalnya kita ambil di resilience stress, bisa fleksibel, jadi nggak bisa mengelola stres sendiri. Kemudian orientasi pada layanan, ini beberapa skill yang mungkin kalian bisa latih dan tingkatkan supaya nanti bisa lebih bersaing. Kan kalau nanti harapannya ketika kalian setelah lulus dari Unibi itu kan bisa lebih ya, harapan saya juga seperti itu, kalian sudah ada pengalaman kerja misalnya, terus ada ilmu yang kalian tambah, bisa misalnya lebih lagi diberikan tanggung jawab pada pekerjaan ataupun hal yang lebih kompleks. Nah, ini bisa kalian tingkatkan. Jadi ini selamat menempa diri kalau untuk kalian butuhkan, kalau kalian memang ingin bisa bersaing nanti setelah era post pandemik tersebut. Oke, nah berkaitan dengan isu kemitraan, tadi isu SDM, nah ini merupakan suatu isu yang sama, karena ini berkaitan dengan yang kita bahas mengenai kemitraan. Jadi nanti isu personalisasi ini akan mungkin ada untuk proses kemitraan, karena tadi
dalam bermitra kalian kan ingin membangun suatu jaringan supply chain yang baik, tapi sisi lain supply chain itu kaitannya itu sangat erat dengan industri. Nah, jadi untuk memetakan tadi partnership, kalian bisa cek apakah si perusahaan tersebut punya tujuan yang sama dengan kita. Apakah kalian bisa jadi kalau bahasa sekarang itu apa ya, push rank bareng ataupun panjat sosial lah, atau panjat bisnis bareng mereka kalau mereka misalkan punya visi seperti ini. Jadi kan kalian jadi ke bawah positif. Oke, seperti itu untuk proses kemitraan dan pembahasan mengenai kemitraan. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca dari rangkuman yang saya buat di sini. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Saya, Pak. Siap. Mungkin saya belum baca terkait materi yang Bapak sampaikan ya, yang belum tersampaikan di sini. Mungkin di materinya mungkin banyak kali ya, jadi nggak bisa tersampaikan semua. Tapi saya mohon maaf kalau saya salah, tapi kebetulan saya itu kan pernah di bagian divisi procurement and partnership gitu, bahwa memang ternyata SCM itu kan kaitannya juga dengan partnership. Tapi apa yang Bapak sampaikan dengan apa yang ada di kantor saya berbeda, Pak, gitu. Saya makanya dari tadi saya berusaha mencerna gitu, tapi kesampaian gitu, Pak. Karena kalau di satu partnership itu terkait kemitraan mulai dari pemilihan mitra sampai dengan si mitra itu kerjasama sampai nanti akhirnya mungkin ada pemutusan kerjasama juga gitu. Tapi tadi yang Bapak sampaikan kepada kami itu jauh dari yang saya biasa di kantor diimplementasikan ya Pak. Apa ya, ada yang salah dari proses partnership di perusahaan saya atau gimana ya Pak? Itu balik lagi ke dulu sebelum saya jawab, ada yang mau bantu jawab dulu nggak? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Monik itu udah raise hand. Silakan. Mau nanya aku Teh Cit. Oh, oke. Oh, mau nanya. Oke. Ya. Oke, Jadi, saya jawab dulu ya. Atau mau nanya lagi? Ya, mungkin Bapak bisa coba menjelaskan dulu kepada saya, nanti coba saya. Itu balik lagi ke yang di awal kita bahas. Jadi kalau kita bahas window salah. Jadi semua perusahaan udah terlihat belum? Belum, Pak. Ini balik lagi ke pembahasan kita di awal mengenai ini. Di mulai kajian yang di awal sebelum UTS itu mengenai ini pendahuluan, lalu konsep dasar, kemudian keunggulan kompetitif, lead time, dan yang paling penting ini ada di bagian kelima mengenai pengelolaan rantai pasokan. Itu kan bergantung pada produk dan servisnya sendiri. Jadi apakah perusahaan tersebut memang, jadi desainnya itu tergantung, kalau kalian ingat di awal kan memang bergantung pada, ini kok ada eko ya kalau saya jadi aneh dengar suara sendiri, bergantung pada perusahaannya sendiri, gimana, siapa yang mengolah tersebut, kegiatan tersebut, lalu kegiatannya seperti apa. Nah kalau misalkan kegiatan kemitraan itu kan beda. Nah kalau yang dibahas di sini adalah suatu kegiatan juga. Nah mungkin kalau tadi yang saya tangkap dari pertanyaan Citra, kenapa berbeda dan apa yang salah? Apakah Iya, sebetulnya ada yang salah dari apa yang sedang diimplementasikan di perusahaan saya gitu Pak, terkait partnership itu. tapi kalau misalkan terkait tadi ya partnershipnya, misalnya procurement
kan kalau sifatnya yang saya tahu di perusahaan yang Citra bekerja itu kan sifatnya jasa ya. Mm-mm. Jadi jasa paling procurement mendatangkan barang tersebut kan. Nah itu kan Tidak, tidak Pak. atau Atau, yes. atau mau melakukan hal tersebut. Nah itu tergantung pada yang ini. Kalau pada pembahasan kita adalah ini, bagaimana mereka mengelola rantai pasokan. Jadi sistemnya mau seperti apa. Nah kalian kan tahu ada, kalau yang baik itu kan divisinya udah terbagi berdasarkan kegiatan supply chain management tersebut. Tapi kan yang dulu si Citra sampaikan, si pengelolaannya udah tumpang tindih kan. Iya. Nah, kalau yang saya baca juga dari tugas, memang sebaiknya dipecah. Mm-mm. Jadi tidak ya sesuai dengan sejalan dengan teori. Tapi Oke. kalau pada kenyataannya seperti itu, saya juga tidak tahu karena saya tidak tahu secara detail. Tapi kalau mengenai pembahasan itu, coba dipelajari lagi di bagian ini, dan mungkin di sana bisa dilihat supaya pembagiannya yang enak berdasarkan workflow-nya seperti apa sih. Jadi kenapa ada perbedaan mengenai apa yang saya sampaikan dengan apa yang kita lakukan di lapangan? Nah, kemungkinan ada di pengolahan rantai pasoknya. Jadi workflow-nya seperti apa mungkin ada perbedaan. Seperti itu. Oke Pak, nanti coba saya pelajari lebih Hmm. ini lagi apa ya terkait itu pengelolaan rantai pasoknya. Makasih ya Pak. Ya jadi kalau biar enaknya sih, kita kan udah tahu SCM kayak gimana. Misalnya ini mau nyambungin ya, nanti Mm-mm. penelitian terhadap ini. Nggak tahu kan, mungkin nanti skripsi mau ngambil ini, saya nggak tahu. Tapi kalau mau diambil, jadi kita lihat di lapangan seperti apa, teorinya seperti apa harusnya, terus penelitian selesai deh skripsinya. Gitu Maksudnya kan. saya nggak tahu apa sih Pak untuk make sense antara SCM dengan karena saya kan ngambil penjurusannya sumber daya manusia ya. Saya nggak tahu mau nyambungin ke SCM-nya apakah terkait beban kerja mungkin ya. Beban kerja SCM tadi kata Bapak ada yang tumpang tindih itu kan bisa sebenarnya, cuman saya nggak tahu nih. Makanya dari komen tuh sebenarnya dari mata kuliah SCM tuh masih kenapa beda ya, kenapa gini ya, takutnya makanya saya coba membaca lagi. Makanya kami juga tes sedikit nggak pede Pak, takut salah. Sudah cukup baik sih. Tadi nanti UTS saya mulai nilainya saya rilis hari Jumat ya. Baik Karena Pak. ada beberapa yang harus saya lihat, perbandingkan itu. Baik Pak. Oke. Ada yang mau menjawab atau membantu diskusi ini? Kalau udah cukup jelas, coba tadi ada pertanyaan lain dari Monik mau bertanya lagi? Iya, Pak. Silakan. Mengenai yang robotik itu. Misalnya, walaupun yang buat SCM-nya masih ngebutuhin SDM-nya tuh manusia, itu tuh kira-kira bisa kompleks nggak sih, Pak? Kayak misal, kayak si mobil Tesla kan ada autopilot. Mereka didesain buat jalanan jelek nggak? Kayak misalnya didistribusiin ke Indonesia terus ditempatin di kabupaten. Itu tuh mereka kira-kira siap atau enggak? Itu ada use case unik. Kalian tahu ini enggak? Ya, salam dari Binjai itu pernah dengar? Nah itu kan kalau kalian nanti Yang di lihat di TikTok ya. sosmed, iya itu. Kalau kalian cek di sosial media, jadi dia tuh diundang ke Jakarta oleh salah satu influencer juga yang saya tidak tahu sebenarnya dia siapa, tapi sepertinya banyak duit karena dia kerjanya mamer-mamer duit ya. Jadi dia datang ke sini, ajak kolaborasi biasalah dengan orang lain. Nah tiba-tiba diajak juga main syuting gitu di sebuah lapangan terbuka. Nanti kalian bisa carilah.
lapangan terbuka menggunakan Tesla yang dia gunakan, jadi drifting kayak segala macam. Nah, kemudian turunlah hujan, dan dia terjebak di lapangan tersebut dengan Teslanya dia. Jadi Teslanya nggak bisa bergerak karena itu lumpur ya, bergerak. Berarti Jadi dia semalaman di situ. Nah, menjawab pertanyaan Monik, ada use case tersebut, dan kalau misalnya kalian nanya, berarti Tesla tidak dirancang untuk jalanan off-road gitu kan. Ada model yang lain yang kemarin gagal juga. Kalau kalian tahu mungkin Mujaki lebih tahu dari saya karena bisa menjawab pertanyaan mengenai robot apa tersebut. Jadi ada mereka mau bikin kayak mobil Hammer atau apalah, saya lupa konsepnya, yang mau dibuat jalanan off-road sama. Cuman kemarin pas launchingnya, ketika lagi demo, kan bisa kuat gitu. Tapi ketika dilempar, saya lupa apa yang di barang, si kacanya pecah. Ada yang pernah dengar? Jadi tidak bisa diimplementasikan. Jadi keterkaitan dengan yang tadi, sifat dari robot tersebut adalah sifatnya itu adalah membantu kegiatan kita. Jadi adapun survei yang dilakukan oleh atau penelitian yang dilakukan oleh World Economic Forum ataupun oleh McKinsey, ini adalah prediksi atau proyeksi dari gambaran nanti 5 tahun ke depan. Kalau misalnya memang skupnya kecil atau terbiasa dengan efisien dengan manusia, penggunaan manusia, bisa saja. Jadi coexisting masih tetap ada, cuman kita bergeraknya pada ini. Isunya terkait dengan partnership dan SDM adalah, saya ambilin di sini, adalah tadi industri kita bergerak pada personalisasi. Mungkin nanti contoh lain misalnya di Monik kan bekerja di perusahaan jasa juga ya? iya Pak. Nah misal datang, ada kan biasa di sana menyewa di tempat Monik bekerja bisa sebulan atau setahun. Nah, mungkin nanti ada personalisasi ruangannya seperti apa, ataupun sesimpel kayak gini, misalkan di sana ada Google Nest atau Alexa, ketika dia buka pintu, misalkan dia pengen disapain ataupun dikasih tahu berita yang relate sama dia. Itu udah salah satu contoh robot personalisasi sih. Misalnya mau improvement ya. Jadi bisa coexisting dan bisa bersama-sama. Jadi tidak melulu si robot itu menggantikan kita. Kalau tadi use case-nya seperti tadi Tesla ya. Berarti TNC applied ya Pak? Apa? Berarti TNC applied. Ya. Oke Pak. Makasih. Seperti itu ya. Ya, sama-sama. Ada yang mau menambahkan? Mungkin? Alfian atau Muzaki? Mau nambahin? Terkait dengan SDM ini, saya karena lihat ada yang kerja di rumah sakit kan? Di sini? Kalau tidak salah. Makmun, Pak. Mamun, iya. Pak, bagian ambil darah. Kemarin juga ada use case, setahu saya di rumah sakit sekarang pendaftaran sudah digalakkan jadi online semua ya. Cuman beda di Pak saya rumah sama Pak. sakit masih ada yang jadi masih ada yang bingung. Jadi kita harus tetap daftar online, tapi ketika ngantri di sana antriannya disatuin. Nah ini salah satu kendala dari SDM yang tadi. Jadi kalau misalnya ini, kalau contoh use case tersebut berarti antara biasa, kalau kemarin pengalaman teman saya itu pakai BPJS, jadi antara kerjasama, berarti kerjasama government to private-nya kurang baik.
Jadi mungkin kesiapan dari rumah sakit itu belum semua siap, SDM-nya masih kurang baik. Nah, kalau misalkan terjadi tersebut, bisa terjadi gap kayak yang tadi. Jadi misalnya niatnya bisa cepat kan, kalau tinggal scan datang, tapi si SDM-nya mungkin ataupun tempatnya sendiri masih kurang mumpuni. Oke, itu salah satu contoh yang lain. Oke, kalau begitu kita masih ada sebenarnya waktu 20